Hujan yang indah, cerita pendek karya Kurnia JR, dibacakan oleh Hendy JR. Jika Anda orang menyukai hujan, datanglah ke kotaku. Di sini dapat Anda saksikan hujan yang indah bak lukisan. Aku tidak bohong. Di sini hujan turun seperti gadis kecil yang pemalu, tapi selalu riang. Kadangkala kubayangkan hujan mengetuk-ketuk bumi dengan kaki-kaki gadis kecil yang menari kian kemari. Aspal, trotoar, dan pepohonan basah, tapi ceria turut menari bersama. Di sini hujan sering turun, dan uniknya hampir selalu hanya berupa gerimis. Sesekali saja terjadi hujan lebat dengan angin ribut atau geledek membentak-bentak di angkasa. Apabila hujan turun, aku paling suka duduk dekat jendela sambil melipat tangan di meja. Kulayangkan pandangan keluar sambil menyimak tetukan air tempias ke kaca. Dari jendela tampak dinding-dinding dan atap bangunan kuno di seberang jalan. Dalam kondisi kering, tembok dan atapnya tampak kelabu terang. Tapi setelah dibasahi hujan, warnanya menggelap dan terlihat misterius. Seakan-akan di dalam gedung itu ada makhluk-makhluk gaib yang bergentayangan. Pada bagian tertentu, meruap juga nuansa merah bata yang asli, meski tidak mencolok. Bangunan itu ada sebelum aku dilahirkan, dan seingat aku, bentuknya tidak pernah diubah oleh pemiliknya. Selain itu, yang kuintai manakala hujan tengah mempersembahkan baktinya kepada bumi adalah angkasa kelabu yang menggigil dan memuncratkan seluruh embun yang menggenangi permukaannya kepada bentang alam yang telentang pasrah. Pernah aku membayangkan langit sebagai dada perempuan yang berdekup dengan suasana batin seorang ibu yang prihatin dan bersedih. Dada yang subur, dada yang telanjang, tetapi sensualitasnya terselubung oleh uap samar yang menenangkan. Kemudian dada itu berpeluh, peluh yang menyembul melalui pori-pori dan melapisi kulitnya yang halus dengan genangan embun bening menebal. Ketika angin menepuk dada itu, genangan itu luruh menjadi hujan. Aku pernah mengungkapkan gambaran tersebut kepada seorang teman, tetapi dia mencibir, seraya berujar, "Bukankah seharusnya dada memuncratkan air susu? Mengapa keringat? Lalu di mana keindahannya? Ada-ada saja kamu ini." Air susu adalah metafora bagi cinta seorang ibu. Mestinya kamu tahu, sengawur apapun imajinasi, sepatutnya diperkuat logika. Mungkin dalam ketidakmungkinannya. Haruskah begitu? Dia tertawa. Kemudian dengan gaya merenung yang dibuat-buat dia bersabda, "Kamu ini naif sekali, bergaya penyair. Tapi tidak paham perkara remeh seperti itu. Aku tidak bermaksud bergaya penyair." Temanku tersenyum dan kupikir itu senyuman orang jahat. Agar tidak menambah kesan jahat pada dirinya, aku tidak pernah lagi mengungkapkan apapun yang melintas di benakku, sebagai apa yang dia istilahkan, buah imajinasi. Anehnya, setelah hijrah ke luar negeri, dia lebih sering bertanya soal hujan kepadaku, lewat telepon, pesan singkat, dan surat elektronik. Aku hanya menjawab seenaknya. Kemudian dia memprotes. Protes itu dia lontarkan dalam obrolan via internet. Saat itu matahari tengah memancarkan cahayanya dengan murah hati. Akhir pekan yang cerah, terlalu cerah malah. Dulu kamu sering berkomentar tentang hujan. Kau bilang indahlah, romantislah, begini, begitu. Sekarang kenapa kering ungkapanmu? Apakah sudah jelek hujan di sana sekarang? Sinis sekali. Hujannya tetap seperti dulu. Lalu, aku tidak bisa ceritakan. Kalau kamu mau tahu, pulanglah dan saksikan sendiri. Tak bisa kamu mencerap keindahannya hanya lewat komentar orang lain. Wah, hebatnya. Salah sendiri. Bertanya soal hujan pada saat matahari bersinar terang. Oh, di sana cerah sekarang. Iya, di sini beku. Kami dikepung salju seminggu penuh.
Lambat laun, kami semakin jarang berkomunikasi. Mungkin dia sibuk, aku sendiri sibuk, ditambah kehadiran perempuan yang menjadi ibu bagi putra-putriku. Selanjutnya anak-anak mempersembahkan cucu-cucu untuk kami. Kawanku yang kadang-kadang menyebalkan itu tidak pernah mudik dan tanpa kabar lagi. Kebiasaanku menikmati hujan tidak pernah berubah, meski tidak sesering dulu. Mungkin intensitas penikmatannya pun tidak sedalam dulu. Entahlah. Sesekali aku masih keluar rumah ketika gerimis mulai turun, yang menimbulkan kejengkelan anak bungsuku dan menantu yang tinggal serumah dengan kami. Istriku sendiri tidak banyak cakap. Kukira dia sudah tahu. Tidak ada gunanya melarang aku menikmati hujan. Kalau papa sakit bagaimana? Sudah tua masih suka keluyuran dalam hujan. Ini payung dan jas hujan. Kecerewetannya sungguh menjengkelkan. Apakah dulu aku pernah melarang kamu dan kakak-kakakmu berhujan-hujan? Begitulah aku pernah mengomel. Menantuku mundur dengan bijaksana, tapi putriku pantang menyerah. Iya, malah duduk papa cerewet sekali. Apa iya? Iya, aku mengalah. Kuterima jas hujan parasut yang panjang selutut itu. Ini payungnya, Pa. Tidak usah. Sempat ku dengar gerutu putriku ketika aku membuka pintu dan melangkah, menyentuh tirai gerimis. Dasar keras kepala. Itu dulu, sebelum datang tahun-tahun yang ganjil ini. Pada awal tahun masih kukagumi, Januari dan Februari, sebagaimana biasa. Tapi bulan demi bulan berlalu, dan genangan air mulai terbentuk di sudut-sudut kota. Bantaran sungai, bahkan hingga di tengah kota. Kendaraan-kendaraan seperti berenang akibat banjir. Kini hujan bukan lagi sekadar gerimis yang menggemaskan bagai kanak-kanak, melainkan berupa curahan air terjun, disertai petir dan angin ribut. Sepanjang hari langit gelap, dan mendung selalu mengurung berupa gumpalan-gumpalan hitam yang menakutkan. Aku tidak lagi berminat keluar rumah apabila hujan mulai tercurah. Yang kulakukan hanya duduk mematung di sisi jendela sambil membayangkan masa lalu yang tidak akan kembali. Walaupun demikian, aku tidak ingin berubah pikiran hanya karena perubahan iklim. Aku ingin mengenang hujan yang indah dalam benakku. Tiba-tiba petir membahana, jantungku nyaris copot. Lantas atap berderak diterpa angin. Pakai mantel ini, kek, bisikan cucuku dengan lembut. Senyumnya teduh. Sebentar lagi dia akan menikah. Alangkah cepat waktu berlalu. Kurasakan kantong mataku memberat. Ketika mantel yang tebal dan lembut menyentuh kulitku, barulah aku menyadari bahwa aku menggigil kedinginan sejak tadi. Selesai.